Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan diferensial. Persamaan diferensial, kita mulai dari definisi. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan dari fungsi yang tak diketahui. Atau fungsi yang tak diketahui di sini adalah suatu peubah bebas. Persamaan diferensial diklasifikasikan menjadi dua jenis, ada persamaan diferensial biasa dan ada persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial biasa itu suatu persamaan diferensial yang memiliki satu peubah bebas saja. Hanya satu peubah bebasnya, sedangkan untuk persamaan diferensial parsial memiliki dua atau lebih peubah bebas. Agar lebih jelas, kita lihat contoh berikut. Di sini ada suatu persamaan gerak pegas tanpa redaman. Untuk melihat suatu persamaan diferensial itu masuk kategori yang persamaan diferensial biasa atau parsial, cukup melihat peubah bebasnya saja. Yang di sini adalah T atau yang di dalam kurung ini ya. Di sini adalah turunan kedua dari fungsi Y terhadap T. Yang sebelah selanjutnya di sini juga terhadap T, hanya terhadap T saja. Maka di sini peubah bebasnya hanya variabel T saja. Sehingga untuk contoh yang pertama ini masuk kategori persamaan diferensial biasa. Sedangkan untuk contoh yang kedua ini masuk ke persamaan diferensial parsial. Karena di sini terdapat dua peubah bebas, yaitu X dan Y. Jadi di sini turunannya terhadap X, yang di sebelah sini turunannya terhadap Y. Ya. Jadi yang lebih mudah cukup dilihat turunannya itu terhadap variabel apa. Berapa variabel ya. Kalau hanya satu berarti masuk ke persamaan diferensial biasa. Namun ketika ada dua peubah bebasnya maka masuk ke persamaan diferensial parsial. Hari ini kita akan membahas persamaan diferensial biasa, di mana suatu persamaan diferensial biasa orde ke n dapat ditulis dalam bentuk f ini x, peubah bebasnya, y-nya peubah terikatnya ya, variabel terikatnya, turunan pertama y, turunan kedua y, sampai turunan ke n, ya, orde ke n, sama dengan 0. Dalam persamaan diferensial ada yang namanya derajat. Apa itu derajat? Derajat adalah pangkat dari turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Lalu ada yang namanya orde. Orde pada persamaan diferensial ini nanti saya akan lebih sering menggunakan kata PD ya, yang menyatakan persamaan diferensial agar lebih singkat. Orde pada PD ini menyatakan turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Jadi perlu diingat kalau derajat ini menyatakan pangkat dari turunan tertingginya, pangkat ya, pangkat dari turunan tertinggi. Sedangkan orde itu turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut, pada PD tersebut. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah Y aksen, turunan pertama, ditambah 1 per X kalikan Y sama dengan 9X. Maka di sini masuk ke PD orde 1 derajat 1. Coba lihat orde 1, di mana orde menyatakan turunan tertinggi. Di sini turunan tertingginya yaitu turunan pertama, turunan ke-1 ya, Y aksen. Tidak ada turunan kedua, 3 dan seterusnya. Jadi turunan tertingginya adalah yang Y aksen, turunan pertama. Jadi masuk PD orde 1, derajat 1. Nah, di mana derajat menyatakan pangkat dari turunan tertinggi. Nah, karena di sini turunan tertingginya adalah turunan pertama Y aksen, nah dilihat Y aksen di sini pangkat berapa. Nah, karena di sini pangkat 1 maka di sini derajat 1. Paham ya? Kita lanjutkan ke yang contoh 2. Di sini masuk PD orde 2. Karena di sini turunan tertingginya pangkatnya berapa? Orde, maaf ya, orde di sini turunan tertingginya. Turunan tertingginya pada soal nomor 2 adalah turunan ke
2. Di sini ada turunan kedua, ada turunan pertama. Nah, turunan tertingginya adalah turunan kedua. Sedangkan dilihat derajatnya, derajatnya menyatakan pangkat dari turunan tertinggi. Y double aksen, di sini turunan keduanya pangkat berapa? Pangkat 1. Jadi, untuk nomor 2 tetap derajat 1. Sedangkan contoh ketiga, di sini orde 2, karena di sini turunan tertingginya adalah turunan kedua. Sedangkan di sini masuk derajat keempat karena turunan keduanya di sini pangkat 4. Bagaimana sampai sini paham ya mengenai orde dan derajat? Kalau orde menyatakan turunan tertinggi pada PD, sedangkan derajat menyatakan pangkat dari turunan tertinggi dalam PD tersebut. Kita lanjutkan. PDB ada homogen dan non-homogen. Jika ada suatu persamaan diferensial biasa, dikatakan homogen jika pada persamaan diferensial tersebut di ruas kiri kita taruh variabel terikat, kita letakkan di sebelah kiri semua, maka yang ada di ruas kanan itu sama dengan 0. Jika yang di ruas kiri sudah diletakkan semua variabel terikatnya, namun di ruas kanan ada suatu konstanta atau variabel bebas, berarti bukan 0, tidak sama dengan 0, maka dinamakan PDB non-homogen. Jadi untuk mengecek persamaan diferensial biasa tersebut homogen atau non-homogen, jadi letakkan variabel terikat, semua variabel terikat di sebelah kiri. Lalu lihat di sebelah kanan, apakah ada konstanta atau variabel bebas. Jika ada, maka masuk PDB non-homogen. Namun, jika ketika variabel terikatnya di ruas kiri semua dan sebelah kanan sama dengan 0, maka dinamakan PDB homogen. Di sini ada soal nomor 1. Di sini cukup jelas ya, variabel terikatnya yaitu Y. Nah, variabel bebasnya di sini kan T. Soalnya di sini untuk variabel bebas berarti ini Y-nya diturunkan terhadap apa? Nah, ini kan DY dt, berarti terhadap T. Jadi variabel terikatnya adalah Y. Nah, jadi yang ada Y-nya di sebelah kiri semua. Karena sudah di sebelah kiri semua, maka di sebelah kanannya di sini tinggal 0 saja. Maka di sini masuk ke homogen ya, PDB homogen. Sedangkan untuk contoh yang nomor 2 bagaimana? Di sini perlu lebih teliti lagi ya. Jangan dilihat sekilas saja kalau di sebelah kanan sama dengan 0 maka masuk kategori homogen. Bukan, karena di sini apakah yang di sebelah kiri sama dengan variabel terikat semua? Tidak. Di sini ada konstanta yaitu 25. Maka untuk PD yang nomor 2 bisa saya tuliskan menjadi DY per DT dikurangi 5Y sama dengan negatif 25. Nah, karena variabel terikatnya yang di ruas kiri semua sudah di ruas kiri semua, sedangkan yang di sebelah kanan di sini ada suatu konstanta, maka yang nomor 2 ini masuk non-homogen. Kita lanjutkan yang ke nomor 3. Nah, di sini ada Y, ada T. Nah, variabel bebasnya di sini adalah T. Nah, jadi ketika variabel terikat di sebelah ruas kiri semua, maka di sebelah kanan masih ada variabel bebas. Maka di sini masuk kategori PDB non-homogen. Paham ya? Lalu ada pengertian PDB dikatakan linier dan non-linier. Linier atau tak linier. PDB linier dikatakan linier ketika suatu PDB yang variabel terikat dan turunannya, berarti turunan dari variabel terikat ini bersifat linier. Artinya di sini pangkatnya 1. Pangkat dari variabel terikat serta turunan variabel terikat di sini pangkat 1. Sedangkan PDB nonlinier adalah suatu PDB yang variabel terikat dan turunannya bersifat nonlinier, berarti tidak pangkat 1. Di sini ada contoh, Y aksen plus 2X sama dengan 0. Nah, di sini coba dilihat variabel terikatnya yaitu Y aksen. Di sini pangkat berapa Y aksennya? Yaitu pangkat 1. Berarti masuk linier. Nah, jadi dilihat pangkatnya. Pangkat variabel terikat serta turunannya ya. Nah, di sini
variabel terikatnya tetap Y ya. Di sini Y double aksen, di sini Y aksen. Di sini linear apa non linear? Linear ya. Karena di sini pangkat atau sifat dari variabel terikat serta turunan dari variabel terikatnya yaitu bersifat linear, pangkat 1. Di sini turunan keduanya juga pangkat 1, turunan pertamanya juga pangkat 1. Maka masuk ke kategori linear. Selanjutnya bagaimana yang nomor 3? Di sini X kuadrat, Y aksen plus Y double aksen pangkat 2. Nah, di sini Y double aksennya pangkat 2. Di sini Y double aksennya masuk ke variabel terikat. Pangkat 2, maka di sini dikatakan non linear. Ingat ya, tadi definisinya adalah suatu PDB di mana variabel terikat serta turunannya ini bersifat linear jika ingin dikatakan linear. Namun kalau non linear di sini karena pangkat 2, maka di sini masuk kategori non linear. Selanjutnya yang nomor 4. Nah, di sini untuk Y aksennya memang pangkat 1, tetapi di sini Y kuadrat. Nah, karena Y kuadrat di mana Y-nya adalah variabel terikat, maka di sini masuk kategori non linear. Selanjutnya nomor 5. dy dx pangkat 2 ditambah 5y sama dengan 5. Nah, di sini sudah jelas ya, dy dx-nya pangkat 2 sehingga di sini masuk kategori non linear. Jadi paham ya cara membedakan mana PDB yang linear, mana yang non linear. Masuk ke penyelesaian persamaan diferensial atau solusi dari PD. Ada solusi umum, ada solusi khusus. Ya. Kalau solusi umum itu penyelesaiannya masih mengandung suatu konstanta sebarang. Contohnya penyelesaiannya di mana Y sama dengan setengah T plus C. Di sini C-nya adalah suatu konstanta. Maka jika masih ada suatu konstantanya, maka dinamakan solusi umum. Namun, jika konstantanya itu diberi nilai tertentu, diketahui nilai tertentu, maka ketika disubstitusikan ke persamaan umum, ke solusi umumnya ya, ke penyelesaian umum, maka dinamakan solusi khusus. Nah, jadi ada solusi umum, ada solusi khusus. Jika solusi umum masih ada suatu konstantanya, namun solusi khusus ketika suatu konstantanya sudah mempunyai nilai tertentu. Jadi ketika nanti ada soal, dilihat yang diinginkan itu apa? Solusi umum atau solusi khusus. Jadi kalau yang diperintahkan nanti mencari solusi khusus, maka harus dicari nilai C-nya terlebih dahulu ya. Sampai mencari nilai C-nya, terus disubstitusikan ke solusi umumnya. Jadi jangan berhenti hanya pada solusi umum saja. Kecuali kalau pada soal nanti yang ditanyakan hanya sampai solusi umumnya saja. Lebih jelasnya nanti kita lihat soal. Ya. Metode menyelesaikan persamaan diferensial yang pertama, di sini diketahui dy dt sama dengan t kuadrat. Terus diketahui y0-nya sama dengan 5. Nah, maka untuk contoh yang nomor 1 ini masuk ke pengintegralan langsung. Jadi metode yang pertama itu langsung bisa diintegralkan. Bentuknya seperti contoh nomor 1. Bentuk umum dari PD yang bisa langsung menggunakan metode pengintegralan langsung, bentuknya adalah turunan ke N dari Y terhadap T, D pangkat N Y per dt pangkat N sama dengan Ft. Maka solusinya adalah langsung diintegralkan. Ya. Jadi ketika langsung diintegralkan, jadi dy dt diintegralkan menjadi Y fungsi T. Ya. Jadi terus integralnya dari T kuadrat adalah 1/3 T pangkat 3. Karena di sini integral tak tentu, maka plus C ya. Di sini masih ingat, ketika masih ada suatu konstanta, maka di sini disebut solusi umum dari PD tersebut, PD ini. Selanjutnya untuk mencari solusi khususnya, maka harus disubstitusikan Y0 sama dengan 5. Jadi 5 sama dengan, jadi ketika T-nya 0 ya, jadi 1/3, 0 pangkat 3, 0 ya, plus C. Nah, jadi 5 sama dengan 0 plus C, maka C-nya ketemu 5.
Untuk mendapatkan solusi khusus, kita substitusikan C sama dengan 5 ke solusi umum. Sehingga didapat YT sama dengan 1/3 P pangkat 3 plus 5. Inilah solusi khusus dari PD nomor 1. Jadi untuk contoh yang nomor 1, metodenya langsung ya, bank integral. Selanjutnya, contoh yang kedua, kita perlu memisahkan variabel. Nah, PD variabel terpisah. Bentuk umumnya adalah fx dx plus g fungsi y dy sama dengan 0. Maka jika sudah mendapatkan bentuk umum seperti ini, maka solusinya adalah dengan memasang integral. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal nomor 2, selesaikan PD berikut. dy dx sama dengan 2x kuadrat per 1 plus 5y. Agar PD ini dapat dinyatakan seperti bentuk umum dari PD variabel terpisah, maka kita kalikan silang. Nah, jadi dy dikalikan 1 plus 5y atau 1 plus 5y kalikan dy, terus dx-nya kalikan 2x kuadrat. Nah, selanjutnya ini saya pindah ke ruas kiri semua. Jadi ini 1 plus 5y dy dikurangi 2x kuadrat dx. Jadi karena yang awalnya 2x kuadrat dx di sebelah kanan sama dengan, saya pindah ke ruas kiri maka menjadi negatif. Karena sudah ke dalam bentuk umum seperti ini, maka kita pasang integral. Langsung dapat kita hitung integral dari 1 plus 5y dan 2x kuadrat didapatkan y plus 5/2y kuadrat dikurangi 2/3 x pangkat 3 plus c. Nah, karena di sini masih dalam bentuk suatu konstanta, masih ada konstantanya, maka di sini disebut dengan solusi umum dari PD soal nomor 2. Mudah ya, paham ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 3. Selesaikan PD x kuadrat dikalikan y plus 1 dx plus y kuadrat x negatif 1 dy sama dengan 0. Coba perhatikan di sini kira-kira menggunakan metodenya langsung pengintegralan langsung atau yang PD variabel terpisah. Atau bukan keduanya. Di sini sebagai clue-nya ini masuk ke PD variabel terpisah. Nah, bagaimana caranya agar terbentuk bentuk umum seperti ini, fx dx plus gy dy. Agar fungsinya ini berkumpul dengan dx, sedangkan fungsi y-nya juga dengan dy. Nah, ini kan masih ada variabel x, ada variabel y, ini y, ada x. Nah, ini bercampur. Nah, supaya berkelompok x dengan x dan y dengan y, maka perlu kita bagi. Bagi kedua ruas dengan y plus 1 dan x negatif 1. Nah, dari mana y plus 1 dan x negatif 1 ini? Coba perhatikan yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini x kuadrat y plus 1 dx. Nah, agar di sini x kuadrat dx saja, maka y plus 1-nya ini harus dihilangkan. Maka harus dibagi dengan y plus 1. Jadi ketika di sini dibagi dengan y plus 1 dibagi dengan y plus 1 tinggal 1. Jadi tinggal x kuadrat dx gitu ya. Namun yang di sebelah kanan, di sini y kuadrat d namun ada x negatif 1. Maka agar x negatif 1-nya hilang yang di sebelah kanan ini, maka perlu kita bagi juga dengan x negatif 1. Nah, jadi supaya hilang y plus 1-nya yang di sebelah kiri dan x negatif 1-nya di sini juga hilang, maka kita bagi kedua ruas dengan y plus 1 dan x negatif 1. Sehingga didapat x kuadrat x negatif 1 dx plus y kuadrat per y plus 1 d sama dengan 0. Bagaimana? Paham atau bingung? Paham ya? Jadi ini x kuadrat y plus 1 dx ketika dibagi dengan y plus 1 x negatif 1, y plus 1-nya dicoret. Nah, jadi tinggal x kuadrat per x negatif 1 dx. Demikian pula untuk yang di selanjutnya ini. Y kuadrat x negatif 1 dy. Dibagi dengan y plus 1 x negatif 1. Jadi yang dicoret adalah x negatif 1. Jadi didapat y kuadrat
per Y plus 1 dy sama dengan 0. Karena 0 dibagi dengan Y plus 1 X negatif 1 tetap sama dengan 0. Selanjutnya, kalau ketemu bentuk seperti ini, kalau mengintegralkan langsung maka cukup sulit. Maka perlu kita manipulasi dulu, manipulasi aljabar. Maka bentuk ini bisa saya tuliskan ke dalam bentuk yang di bawahnya. Jadi saya kurangi 1, setelah itu ditambah dengan 1. Demikian pula untuk yang Y kuadrat. Dikurangi 1 ditambah dengan 1. Maka di sini karena tidak merubah hasil, hasilnya tetap, maka di sini diperbolehkan ya. Hal seperti ini sangat diperbolehkan. Kenapa saya bentuk seperti ini, dikurangi 1 dan ditambah 1, nanti akan menjadi bentuk yang lebih mudah ketika saya pasang integral. Selanjutnya saya bentuk seperti ini. X kuadrat negatif 1 per X negatif 1 plus 1 per X negatif 1. Paham ya? Jadi X kuadrat negatif 1, di sini saya pisahkan. Di sini Y kuadrat negatif 1 saya pisahkan. Selanjutnya X kuadrat negatif 1. Nah, ini kan bisa saya jabarkan, faktorkan menjadi X plus 1 dikalikan X negatif 1. Dan Y kuadrat negatif 1 bisa saya faktorkan Y negatif 1 dikalikan Y plus 1. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya bisa dicoret. X negatif 1 dicoret dengan X negatif 1 dan Y plus 1 bisa dicoret dengan Y plus 1. Sehingga didapat X negatif 1 plus 1 per X negatif 1. Di sini Y negatif 1 ditambah 1 per Y plus 1 dy sama dengan 0. Kalau bentuknya sudah seperti ini, maka ketika kita pasang integral akan jauh lebih mudah. Nah, ketika dipasang integral sehingga didapat integralnya X setengah X kuadrat, integralnya 1X, integralnya 1 per X negatif 1 adalah ln dari X negatif 1, dan seterusnya. Nah, di sini merupakan solusi umumnya. Sudah didapatkan solusi umum dari soal nomor 3. Kalau ingin lebih sederhana lagi, bisa seperti halnya ln X negatif 1 ditambah ln Y plus 1, maka di sini kan menurut sifat kan perkalian ya. Kalau penjumlahan jadi ln-nya dikalikan jadi ln X negatif 1 kalikan Y plus 1 dan seterusnya. Tapi kalau sampai sini pun sudah cukup. Ini merupakan solusi umum dari persoalan PD nomor 3. Selanjutnya adalah metode dengan menggunakan faktor pengintegral. Di sini adalah bentuknya PD linear non homogen. Bentuk umumnya yang kita menggunakan faktor pengintegral dalam menyelesaikan persamaan diferensial, bentuknya adalah seperti ini. dy dx ditambah px dikalikan y sama dengan vx. Nah, solusinya ketika menjumpai bentuk PD seperti ini adalah kalikan kedua ruas dengan faktor pengintegral, di mana faktor pengintegral di sini didefinisikan dengan E pangkat integral px dx. Ingat ya, px di sini adalah di sini suatu fungsi yang melekat pada di sini variabel y, gitu ya. Tapi bentuknya harus sesuai dengan yang ini, dy dx plus px y sama dengan gx. Sehingga ketika kedua ruas di sini saya kalikan dengan E pangkat integral px dx didapat seperti ini. Kedua ruas dikalikan E pangkat integral px dx ya. Didapat seperti ini. Selanjutnya bentuk yang atas di sini bisa saya tuliskan menjadi bentuk turunan dari Y dikalikan E pangkat px dx. Jadi bentuk yang atas ini nilainya sama dengan bentuk yang di bawahnya. Ini merupakan turunan dari perkalian suatu fungsi. Misalkan UV, jadi Y adalah U, E pangkat integral px dx adalah V, jadi UV. Turunan dari UV adalah U aksen V plus UV aksen. Jadi U aksen turunan dari Y adalah dy dx, U aksen V, V-nya adalah tetap E pangkat integral px dx. Nah, terus U aksen V plus U, nah U-nya kan Y ya. Terus V aksen. V
V aksen dari E pangkat integral Px dx, yaitu Px dikalikan E pangkat integral Px dx. Nah, jadi jangan bingung kenapa bentuk yang di atas di sini bisa berubah menjadi yang bawah. Ini merupakan bentuk turunan dari perkalian suatu fungsi, dua fungsi di sini ya, UV. Turunannya UV itu U aksen V plus UV aksen. Sehingga PUPD-nya di sini ketika saya pasang kedua ruas dengan integral, ya, jadi turunan dipasang dengan integral, maka turunannya D dx-nya hilang, sehingga didapat Y dikalikan E pangkat integral Px dx sama dengan integral Gx dikalikan E pangkat Bx dx terhadap X ya integralnya. Untuk lebih memahami, maka kita coba langsung ke perhatian soal, ke contoh soal ya. Contoh soal nomor 4. Selesaikan PD berikut. Y aksen plus Y per X sama dengan 3X. Nah, kita ubah bentuk ini ke dalam bentuk umum dari ini. D dx plus Px kalikan Y sama dengan Vx. Maka bentuk Y aksen plus Y per X sama dengan 3X. Bisa saya tuliskan Y aksen plus 1 per X dikalikan Y sama dengan 4X. Nah, sama ya. Ini D dx berarti 1 per X adalah Px-nya. Nah, 4X adalah Vx-nya. Ya. Jadi ketika didapat Px-nya sama dengan 1 per X, ya, faktor pengintegralnya adalah E pangkat integral Px dx. Jadi E pangkat Px-nya adalah 1 per X. Integral jadi 1 per X adalah ln X. E pangkat ln X, yaitu sama dengan X. Ya, ingat ya, ln itu E log. Jadi E pangkat ln X itu sama dengan X. Karena faktor pengintegralnya sudah didapat, yaitu X, maka kita masukkan ke rumus PUPD-nya. PUPD-nya, penyelesaian umumnya adalah Y dikalikan E pangkat integral Px dx sama dengan integral Vx dikalikan E pangkat integral Px dx terhadap X. Nah, ini rumusnya ya. Selanjutnya kita langsung saja substitusikan Y. Jadi ini faktor integralnya kita ganti dengan X. Jadi Yx sama dengan integral Vx-nya adalah 3X ya. Vx-nya adalah 3X. Oh, maaf ya, di sini ada salah tulis. Di sini 3X, ini kok 4X. Salah di sini 3X ya. Ini di sini 3X ini salah 4X ya. Seharusnya 3X di sini ya. Mohon maaf. Ini salah tulis tadi saya. Jadi, yang penting paham ya untuk tata caranya. Jadi disubstitusikan Y-nya tetap. Jadi faktor pengintegralnya didapatkan X. Jadi Y dikalikan X sama dengan integral 3X dikalikan X dx. Nah, karena Vx-nya di sini adalah 3X. Yang benar yang atas ya, bukan 4X. Nah, jadi 3X dikalikan dengan X. X merupakan faktor pengintegralnya diintegralkan terhadap X. Jadi 3X dikalikan X dx. Nah, Y kita tulis XY, X-nya yang di depan sama dengan integral dari 3X kuadrat adalah X pangkat 3 plus C. Nah, jadi ada plus C-nya ya, karena di sini adalah integral tak tentu. Ketika disederhanakan lagi, maka kedua ruas kita bagi dengan X. Jadi Y dibagi dengan X tinggal Y sama dengan X pangkat 3 dibagi X kuadrat ditambah C per X. Nah, atau ditulis C dikalikan X pangkat negatif 1. Ini merupakan solusi umum dari PD soal nomor 4. Paham ya? Jadi di sini jangan bingung ya, di sini 3X kok di sini 4X, di sini salah. Di sini harusnya 3X tetap ya, berubah. Jadi X-nya 3X. Untuk lebih jelas lagi, kita coba soal nomor 5. Soal terakhir. Tentukan solusi dari dy dx plus 3y sama dengan 7 dan y0-nya sama dengan 3. Maka di sini didapat faktor pengintegralnya adalah di sini Px-nya, yaitu Px-nya berapa di sini? 3 ya. Ingat bentuk umumnya tadi, d dx plus Px dikalikan y sama dengan Vx ya.
Jadi di sini 3 merupakan PX. Nah, jadi untuk mencari faktor pengintegralnya, E pangkat integral PX dx. Karena PX-nya 3, tinggal disubstitusikan. Integral dari 3 adalah 3X. Jadi faktor pengintegral dari solusi nomor 5 adalah E pangkat 3X. Karena sudah didapat faktor pengintegralnya, maka tinggal disubstitusikan ke rumus PUPD-nya. Jadi Y dikalikan faktor pengintegralnya, yaitu E pangkat 3X sama dengan integral dikalikan integral dari Gx. Gx-nya 7 ya. 7 dikalikan faktor pengintegralnya. E pangkat 3X dx. Nah, jadi diintegralkan terhadap X. Sehingga didapat, jadi ini E pangkat 3X-nya saya taruh depan. E pangkat 3X dikalikan dengan Y sama dengan integralnya dari 7, 7-nya ini bisa dikeluarkan ya, dikeluarkan di depan integral jadi 7, integralnya E pangkat 3X, nah kan jadi 1/3. Jadi di sini 7 dikalikan 1/3, 7/3, E pangkat 3X. Karena ingat, karena di sini integral tak tentu, maka masih ada plus C. Jadi di sini adalah solusi umumnya. Kalau ingin lebih sederhana lagi, di sini bisa dibagi dengan E pangkat 3X ya, kedua ruas ya, bisa. Jadi nanti tinggal Y sama dengan 7/3 ditambah C dikalikan E pangkat negatif 3X. Nah, itu juga bisa ya, solusi umumnya. Kalau seperti ini pun juga bisa. Nah, selanjutnya karena di sini diketahui Y0 sama dengan 3, maka kita bisa mencari solusi khususnya, yaitu mencari nilai C-nya dengan mensubstitusikan Y0 sama dengan 3. Ketika disubstitusikan Y0 sama dengan 3, maka didapat 3 sama dengan 7/3 plus C. Nah, ingat ya, di sini E pangkat 3 kalikan 0. Jadi E pangkat 0 1. 1 kali Y tetap Y ya. Dan di sini terus di sini E pangkat 3X, X-nya 0, jadi E pangkat 0. Jadi 1. Jadi di sini didapat 3 sama dengan 7/3 plus C. Ya. Sama dengan C-nya sama dengan 2/3, yaitu ini 3-nya jadikan 9/3. Jadi C-nya ini 9/3 dikurangi 7/3. Didapat C-nya adalah 2/3. Jadi ketika sudah didapatkan nilai C-nya 2/3, tinggal disubstitusikan ke solusi umumnya. Sehingga didapat Y sama dengan 7/3 plus 2/3 E pangkat negatif 3X. Nah, ini merupakan solusi khusus dari contoh soal persamaan diferensial nomor 5 yang menggunakan solusinya menggunakan metode mencari faktor pengintegral. Ya, mungkin itu saja untuk materi persamaan diferensial. Di sini ada latihan soal berjumlah 4. Coba dikerjakan latihan soal berikut. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Jika ada yang kurang paham untuk materi hari ini persamaan diferensial bisa ditanyakan ya. Kita diskusikan bersama-sama supaya jauh lebih paham. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.